Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, kali ini kita akan belajar IPA dengan materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Disimak dengan baik ya anak-anakku semua. Di sini ada perkembangan secara vegetatif pada hewan. Maaf, yang pertama ya ini perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan secara kawin karena terjadinya antara pembuahan sel telur oleh sel sperma. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ovipar. Ada yang tahu apa itu ovipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ada vivipar. Apa itu vivipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga ini ada ovovivipar. Apa sih ovovivipar itu? Ovovivipar yakni hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ayo, ada yang tahu nggak contoh-contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif? Yang ovovivipar, contohnya apa? Ovovivipar, contohnya yakni ada ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kemudian yang vivipar ada apa, yo? Yang vivipar, ya ini seperti contohnya itu sapi, kambing, kucing, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ya ini ada ovovivipar. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Contohnya yakni ikan pari, ikan paus, dan ada beberapa jenis ular. Kemudian yang kedua, yakni ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau tanpa proses perkawinan atau aseksual. Contohnya apa sih? Yang pertama, ada tunas. Ya, ini terjadi pada hewan hidra. Yang kedua, ada fragmentasi yang terjadi pada hewan planaria. Kemudian yang ketiga, yakni ada membelah diri yang terjadi pada protozoa, yaitu amoeba. Oke, di sini Bapak sudah ada gambarannya. Kita buka yang pertama, yakni Bapak ambil contoh untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yakni Bapak ambil contoh ayam. Ayam tadi itu termasuknya contoh perkembangbiakan yang mana? Ayo, ovovivipar, vivipar, atau ovipar? Ayo, ya benar, ovipar atau bertelur. Ya benar. Di sini ayam berkembang biak dengan cara ayam bertelur. Kemudian terjadi pembuahan dan kemudian ayam tersebut bertelur. Bertelurnya itu menetas, maksudnya ayam itu menetas, dan kemudian jadilah sebuah itik atau anak ayam yang masih kecil. Lalu di sini ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Bapak ambil contoh pada planaria. Di sini bisa dilihat ya anak-anakku semua contohnya. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Oke. Selanjutnya yakni kita lanjutkan pada perkembangbiakan tumbuhan. Ayo, ada yang tahu nggak apa aja perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan? Yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama,
yakni perkembangbiakan pada tumbuhan itu secara generatif. Apa tadi generatif? Yaitu perkembangbiakan secara kawin. Ya, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu bunga. Bagian-bagian bunga itu terdiri dari ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota bunga, benang sari, serta putih. Lalu jenis kelamin jantannya itu apa? Ada yang tahu apa enggak? Ya, benar. Jenis kelamin jantan yaitu benang sari dan putih merupakan alat kelamin untuk betina. Oke, nanti Bapak kasih contoh di buku ajaib ini ya anak-anakku. Kalian simak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yakni ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni ada vegetatif secara alami, dan yang kedua yakni ada vegetatif buatan. Ayo, ada yang tahu contoh-contohnya? Apa aja yang ada di vegetatif alami dan buatan? Sebelum itu, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Disebut juga dengan perkembangbiakan tak kawin. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tadi sudah Bapak sebutkan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh vegetatif alami yakni ada tunas, kemudian ada akar tunggal, ada geragi, umbi batang, umbi lapis, serta umbi akar. Ayo, coba sebutkan contoh-contoh tersebut tadi. Tumbuh-tumbuhannya apa saja? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama ada tunas. Tunas itu biasanya terjadi pada pohon bambu dan pohon pisang. Kemudian ada akar tunggal atau rizoma. Contohnya apa sih Pak? Contohnya itu seperti ada di tumbuhan kunyit dan jahe. Lalu ada geragi atau stolon. Contohnya apa ya? Contohnya kalian bisa lihat pada tanaman stroberi. Lalu ada umbi batang. Umbi batang itu contohnya apa ya? Contohnya pada tanaman kentang. Lalu ada umbi lapis, contohnya terdapat pada bawang merah, bawang bombay, serta yang terakhir yakni ada umbi akar, contohnya pada singkong dan wortel. Yuk, kita menuju yang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ya anak-anak. Di sini ada perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Maksudnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Macamnya apa Pak? Macamnya ada 5. Yang pertama ada mencangkok, kemudian ada okulasi atau menempelkan, kemudian ada stek batang, menyambung, dan merunduk. Oke, Bapak perlihatkan lagi nih contohnya pada perkembangbiakan tumbuhan. Tadi di sini sudah kita bahas mengenai perkembangbiakan
Contohnya apa ya? Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini contohnya terdapat pada sebuah pohon mangga, yang mana pohon mangga tersebut prosesnya terdapat bunga, lalu bunga tersebut menjadi buah mangga. Dalam buah mangga tersebut terdapat biji mangga, lalu dalam biji mangga tersebut tumbuh akar tersebut terus besar dan menjadi tunas. Selanjutnya tunas tersebut menjadi terus berkembang menjadi pohon mangga kecil, dan terus pohon mangga kecil tersebut menjadi pohon mangga yang semakin besar. Oke, lalu kita menuju contohnya kepada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama, yakni ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terjadi pada pohon mangga. Mohon maaf, pada pohon pisang. Contohnya apa itu? Ayo, contoh yang mana? Contoh vegetatif alami atau buatan? Oke, nah, pohon mangga merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Lalu yang selanjutnya Bapak akan memberikan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yakni Bapak ambil contoh yaitu mencangkok. Di sini ada proses-prosesnya ya anak-anak. Semoga kalian dapat melihatnya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami apa belum? Jika belum, bisa tanyakan ke Bapak ya. Oke, selanjutnya yakni kalian kerjakan soal yang terdapat pada buku paket halaman 15. Itu ada 5 soal, kalian kerjakan lalu kirimkan ke Bapak ya. Oke, sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan ya. Kerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.